Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih mulai dari apel kepala desa itu yang dimotori oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Ini tipu-tipu sebetulnya. Jadi tipu-tipu itu akhirnya dibocorkan satu persatu dari kalangan istana sendiri itu. Nah ini soal yang ya jadi bahan olok publik bahwa ternyata kita presiden ingin ada calon boneka di dalam pilkada atau pemilihan gubernur, ternyata dia sendiri adalah boneka yang dibonekakan oleh ketidakmampuan dia sendiri. Kan sebetulnya itu aja. Kita tidak ingin punya pemimpin yang berbohong, bahkan direncanakan bohongnya tuh. Sudah itu dimunculkan lagi ide kalau tidak bisa 3 periode diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu pemerintah, nggak bisa kerja. Wah itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah itu akhirnya berhasil kan, kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia. Jadi kalau akhirnya terbongkar skandal bahwa Jokowi memang nggak pernah doorstop secara real tapi direkayasa, lalu pertanyaan kita, ya kalau begitu Jokowi dari awal direkayasa dong. Masuknya dia di istana tuh, dan memang dia direkayasa karena kapasitasnya tidak cukup untuk hadir secara mandiri, hadir secara otentik, tumbuh di dalam diskurs dengan publik kan itu menunjukkan betapa watak seseorang itu memang dari awal sudah menunjukkan kapasitasnya. Sekarang lebih jorok lagi karena yang dipakai pengadilan. Kalau dulu dengan partai lah ya, untuk main keputusan publik di DPR. Sekarang pengadilan yang dipakai. Pengadilannya jadi murahan. Jadi mau yang kayak gitu-gitu. Ini kan bahaya masa depan negara kita kalau pengadilannya sudah bisa main-main begitu, sehingga saya juga lalu nakal, ini apa sih kok pengadilan bisa begitu? Yaitu munculnya kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Sehingga yang terakhir ini lalu orang nggak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Saya terangkan dari awal bahwa penipuan pencitraan itu justru diagung-agungkan oleh para buzzer, oleh media sosial yang dia sewa, oleh apa aja, sehingga lembaga survei selalu mengatakan nih ketertarikan pada Jokowi masih tinggi nih, Jokowi menyapa publik. Iya, kemampuan Jokowi ada bagi goodie bag aja. Dan itu. Ini masif sekali kan masyarakat, kesadaran muncul di mana-mana. Nah, meskipun kemungkinannya tidak besar, masyarakat harus hati-hati juga mengukur ini. Yang penting menurut saya sudah ada kesadaran itu, dan Pak Jokowi ya kita antar berhenti. Itu jangan sampai dalam waktu pendek itu dengan alasan rakyat kok ribut terus lalu misalnya mengeluarkan hukum darurat dengan dekret, ya kan? Peralihan pemerintahan ditunda karena rakyat ribut, itu bisa saja meskipun sangat kecil kemungkinannya, kecil lah. Jadi bukan kita mau mengolok-olok, tapi ya terbuka akhirnya perlahan-lahan bagaimana kapasitas presiden itu dimanipulasi melalui headline yang dibuat-buat, dimanipulasi oleh mereka yang memang menghindar dari ketajaman pertanyaan jurnalis. Kita tahu proses penyanderaan sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Partai-partai ini sandera, kalau kamu tidak mau saya ginikan, kalau tidak mau saya ginikan, menterimu saya copot, menterimu kasusmu ini, itu sudah lama, sudah lama isu. Bahkan korban-korban itu sendiri juga menyatakan itu kepada partainya, lalu partainya kan bilang juga kita ini tidak bisa Pak. Kalau saya bilang Jokowi penuh dengan hoax, dulu saya bilang pembuat hoax terbaik adalah Presiden Jokowi itu, karena dia punya semua
peralatan untuk berbohong. Nah sekarang terbukti lagi bahwa dia berbohong sebetulnya. Dia nggak mampu untuk menatap mata jurnalis, padahal fungsi jurnalis adalah mengorek keterangan dengan cara yang tidak boleh dibatasi. Nah sekarang dia takut itu, maka dia sewa orang-orang yang memang bisa disewa untuk merekayasa soal itu. Atas nama tidak puas, kemarahan kepada Pak Jokowi lalu berlebihan, nanti jangan sampai ada tindakan hukum darurat, meskipun saya kira nggak bakal berani kepada Pak Prabowo. Iya kan, kalau akan mengganggu pelantikannya Pak Prabowo, nggak akan berani juga menurut Katanya saya. Pak Prabowo, Maka itu, tapi saya kira nggak bakal berani. Dan Pak Prabowo juga saya tahu punya kekuatan-kekuatan yang mudah digerakkan.